warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat polinator Indonesia. Dengan saya Hasan Abrar dan di samping saya ada Bapak Bambang. Beliau ini ketua komunitas Cinta Anggrek Lampung. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Oke. Nah, berkaitan dengan Taman Anggrek ini. Jadi awalnya kami ketemu ngobrol itu jadi beberapa waktu lalu kami main ke sini dan kita lihat, saya baru ini juga nih, padahal ini rumah kita dekat ya Pak. Tapi kebetulan saya baru kali ini masuk dan lihat ternyata luar biasa di sini. Seperti hutan saudara-saudara, seperti miniatur hutan di tengah kota Gisting gitu. Nah, makanya kemarin kebetulan karena dari saya itu sebagai pecinta lebah, sehingga saya ngobrol dengan Pak Bapak ini kalau umpamanya ada serangga polinator atau lebah ini akan seperti apa gitu, karena beliau ternyata panjang sekali lebar yang memang luar biasa pengalamannya, dan yang ini akan kita gali nanti ya kawan-kawan ya. Oke, nah sebelumnya saya pengen tanya dulu, Bapak nama lengkapnya siapa Pak dan backgroundnya apa Pak ya? Saya nama lengkap Bambang Febrianto. Background hanya pendidikan sampai SMA. Nah, itu aja Mas. Berarti nggak ada bilang, nggak ada background kehutanannya, nggak ada Pak? Nggak ada. Esutnya Nggak ada. Ya hanya lulusan SMA saja. Oke. Nah, saya pengen tanya nih Pak. Awal ketertarikan budidaya anggrek ini apa Pak ya? Nah, Banyak awal spesiesnya. saya tertarik dengan anggrek karena ada asumsi di masyarakat, ini masyarakat banyak tanam anggrek itu susah. Makanya jadi tantangan tersendiri untuk saya coba seperti apa sih budidaya anggrek. Ternyata nggak susah teman-teman. Budidaya anggrek itu gampang banget. Nah, Pak ya, ternyata mudah Pak ya setelah dijalani. Setelah dijalani ternyata mudah. Berarti nggak seperti yang harus dikultur jaringan atau apa, itu nggak. Kalau kultur itu kan untuk perkembangbiakan secara massal. Nah, massal memang harus dikultur. Karena lambat Pak ya. Karena lambat juga dari biji anggrek yang jumlahnya dalam satu polong begini ribuan, itu hanya 1% kemungkinan hidup kalau di alam liar. Nah, sehingga untuk budidaya secara massal itu perlu kultur jaringan. Nah, itu Mas. Nah, kalau anggrek ini Pak, ini kalau asalnya asli habitatnya itu di daerah seperti apa Pak ya, kecenderungan? Kalau pun kawan-kawan polinator ini dari anggrek juga di rumah itu dia harus mengkondisikan tempatnya seperti apa ya Pak? Nah, menyerupai apa gitu? Kalau anggrek ini tanaman yang paling kuat di dunia. Karena dia bisa tumbuh mulai dari bibir pantai sampai di puncak gunung, tinggal jenis-jenisnya aja. Jadi kalau ada teman-teman yang mau budidaya anggrek, harus jeli asal usul anggrek tersebut kira-kira cocok nggak dengan lingkungan rumah kita. Nah, nanti kalau ingin lebih jelas lagi tanya tentang anggrek, bisa langsung ke podcast beliau, ke YouTube beliau ya. Siap. Nah, ini anggrek ini wah benar-benar saya kan memang nggak sama nggak hanya mengerti sedikit sekali tentang anggrek. Nah, begitu kesini saya ingat banyak macam anggrek, ternyata kaya sekali Pak ya. Luar biasa Indonesia Mas. Nah, ini berkaitan dengan anggrek ini sebenarnya macam-macamnya apa aja sih Pak? Apa ada nggak spesies yang dilindungi yang nggak boleh kita ambil atau budidayakan atau gimana? Kalau macam-macam anggrek itu Berapa? kebetulan kita di Indonesia ini surganya anggrek Mas. Wow, luar biasa. Jadi paling banyak spesies ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau ngapalin spesies saya sendiri nggak sanggup karena ada ratusan ribu jenis. Wah, di Indonesia? Nah, di Indonesia. Kalau untuk daerah kita aja Pak, di Tanggamus Lampung Pak. Tanggamus ada hampir 300 jenis. 300 jenis. 300 jenis. Nah, di sini ada berapa jenis nih? Di tempat saya kebetulan baru ada sekitar 160-an jenis. Wow, kira-kira kalau polinator serangga lebah ini kita kolaborasikan dengan anggrek, kira-kira matching nggak itu Pak? Nah, kalau menurut saya cocok benar itu kalau ada lebah, karena lebah sebagai polinator ya, penyerbuk alami untuk bunga-bunga, bukan hanya bunga anggrek. Dan bunga anggrek itu memang butuh
polinator untuk dia jadi buah seperti ini. Nah itu kalaupun di alam liar yang jelas lebah dan angin jadi polinatornya. Tapi kalau sudah di rumah seperti ini ya harus kita manusia yang menjadi polinator. Nah, contohnya seperti ini Mas Abrol. Oke, Nah ini. Ini sebelum terjadi pembuahan dia bunga itu harus Kita polinasi dulu. polinasi sendiri. Polinasi sendiri manual. Nah jadi kalaupun nanti ada lebah yang mempolinasi kan udah ngurangin tugas kita. Nah itu Mas ada Abrol. simbiosis mutualismenya Pak ya. Betul Nah. cocok benar seperti itu. Nah, ini apa ini Pak? Ini contoh buah yang sudah tua. Jadi di situ ada serbuknya yang bisa di kultur jaringan kan. Nah, itu Oh seperti iya. itu. Ada semacam seperti debu ya. Nah, Tapi ini biji ya Pak ya, itu bukan biji. bukan serbuk. Ini Bukan. tepung sari, bukan. Ini biji yang mana dia akan tumbuh bila mana dapat tempat yang cocok untuk dia tumbuh. Nah, ini kelihatannya keren. Kalau untuk anggrek yang lumayan besar bunganya seperti ini bisa kita polinasikan atau kita serbukkan. Nah ini contohnya seperti ini, monggo kita lihat. Nah ini kelihatan ini ya Sari. serbuknya ini. Nah ini kita tempelkan di sininya. Jadi dia ini tertutup Mas. Oh, iya. Kalau enggak dibantu oleh manusia ataupun serangga, dia enggak akan terserbuk. Itu serviknya lah mungkin. Nah karena dia tertutup, ini tertutup harus dibantu diangkat. Nah baru bisa terbuka dia, baru bisa kena. Nah, nanti kalau dia tadi sudah kita serbukkan seperti ini, kita polinasikan akan jadi buah seperti ini. Nah buahnya inilah nanti yang dapat menyebar dan tumbuh di alam. Tapi lebih banyak kalau kita tumbuhkan di laboratorium. Nah, itu Mas. Kalau yang untuk besar. Kalau untuk yang kecil Pak, ini pun yang besar ternyata harus ada gerakan tertentu juga ya. Iya, kita Hanya dengan angin sepertinya akan sulit juga. agak sulit. Nah, harus serangga lah minimal ya. Serangga. Nah, jadi kalaupun yang kecil seperti ini, nah kita deketin biar kelihatan seperti apa. Nah, ini kita lihat bandingin aja dengan tusuk gigi seperti ini. Ya. Ini kayaknya kalau saya kesusahan mau untuk menyerbukannya. Nah, disinilah tugas-tugas serangga itu untuk polinasi. Oke, siap. Nah, kalau yang seperti ini kita sebagai manusia jelas terbatas. Bahkan ini ada yang lebih kecil lagi. Nah, itu. Sehingga kalaupun nggak ada serangga untuk polinatornya di alam, kemungkinan anggrek-anggrek yang berbunga kecil ini bisa selesai, bisa punah. Wah, berarti keberadaan lebah serangga terutama itu lebah Pak, itu sangat penting ya Pak. Sangat penting untuk Ini namanya apa Pak? kalau ini ascomini. Ini spesies maksudnya ya. Ini spesies, ini anggrek ascomini atau kalau orang Indonesia bilang lebih tenar dengan nama anggrek kebutan. Nah, Berarti poinnya intinya berarti kita memang butuh lebah, butuh serangga polinator atau lebah itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan angin atau gerakan-gerakan tertentu, ternyata nggak efektif juga ya Pak. kurang efektif. Kan harus ada yang disingkingkan gini. Terutama untuk bunga-bunga kecil seperti itu, karena kalau lebah kan dia bisa masuk. Iya. Begitu masuk dia keluar itu di punggungnya itu udah Nempel lah dia. nempel lah polennya dan bisa ditempelkan ke bunga sebelahnya begitu. Makanya namanya ada produk turunan lebah itu di polen. Iya. Polen itu dari tepung sari bunga itu. Tepung juga. sari itu. Jadi kemungkinan Pak kalau nanti kita jadi nih saya taruh lebah saya di sini, jangan-jangan akan menghasilkan madu atau dengan karakter rasa tertentu nih Pak, dari cita rasa tertentu nih. Nah itu
Bisa jadi yang Itu perlu dia. kita coba Nah, keren justru ini. itu supaya kita, Nanti kita lakukan ini Pak. mudah-mudahan Mas Abdul. Cepat Pak ya. Oke, siap. Oke deh, siap. Kalau berbicara lebih lanjut lagi tentang polinator dan anggrek terutama, kayaknya nggak cukup waktu yang sebentar. Sesinya Iya, harus iya. banyak ini Pak. Iya ya Mas, enggak apa-apa. Karena Oke, kan oke. ini panjang kan ya. Kalau begitu untuk pembahasan yang lebih detailnya kita lanjut di next video aja ya Pak ya. Siap Mas. Oke, kita Oke, selalu siap. siap terus. Oke, mudah-mudahan bersinergi antara polinator lebah dan pekebun anggrek. Oke siap. Oke, demikian video singkat dulu dari kami. Nanti untuk lebih lebih detailnya lagi tentang polinator dan anggrek ini akan kita upload di video berikutnya kawan-kawan. Oke. Terima kasih banyak kawan-kawan sahabat polinator Indonesia.